Yuk. Selamat pagi, dokter. Pagi, Bapak. Silakan masuk, Pak. Terima kasih, dokter. Ya, silakan duduk, Pak. Ya, Pak, terima kasih, perkenalkan, dokter. Pak. Nama saya Dr. Feby Santo yang berjaga di klinik ini pada siang hari ini, pada pagi ini ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Pak Budi, dokter. Pak Budi. Umur berapa, Pak? Umur 50 tahun, dokter. 50 tahun. Kerjaan Bapak apa ya sehari-hari ini? Pekerjaan saya karyawan, dokter. Karyawan. Iya. Bapak apakah udah punya keluarga apa belum, Pak? Ya, sudah punya, dokter. Udah ini ya, udah nikah. Ya, sudah menikah, dokter. Udah punya keluarga belum? Maksudnya udah punya anak belum maksudnya? Iya, sudah punya, dokter. Sudah. Ya, takutnya Ya. ini kan masih nikah muda. Baik. Alamat Bapak di mana, Pak? Alamat di Gang Bambu Kuning, dokter. Bambu Kuning. Ya, nomor 7. Kuning. Baik. Eh, baik, sebelumnya Bapak bisa diceritain keluhan Bapak apa? Ya, semenjak sebelum ke sini itu kelopak mata yang sebelah kanan sini saya itu Ya. nggak bisa terpejam gitu, jadi kebuka terus gitu, dokter. Nggak bisa nutup gitu kelopak matanya. Terus mulut sebelah kanan juga agak mencong gitu, dokter. Agak jatuh gitu di sini sebelah Sebelah kanan. kanan agak mencong ya. Iya. Terus ada lagi nggak keluhan lain? Terus ini, dokter, biasanya tuh eh, apa namanya agak sulit gitu untuk menutup kelopak matanya. Oh, cuma agak sulit ya. Iya, jadi kalau misalnya mandi gitu kan, Hmm? lagi sampoan gitu mungkin kena sabun gitu jadi perih kan, dokter. Agak perih gitu ya. Iya, nggak perih. Baik. Eh, sebelumnya Bapak udah mengalami penyakit kayak gini hal yang sama nggak sebelumnya? Apa baru kali ini ya? Baru kali ini, dokter. Oh, baru kali ini ya. Kalau dari Iya. riwayat keluarga, apakah ada genetik atau Kalau apa? keluarga nggak ada, dokter. Tapi ibu saya itu dulu pernah ini punya Mengalami penyakit diabetes gitu, dok. penyakit diabetes. Iya. Berarti pada dasarnya dari pihak keluarga juga ada ya, maksudnya dari Iya. ini apa? Iya, Saudara-saudaranya. punya diabetes. Hmm. Sebelumnya Bapak sudah pernah berobat belum? Atau ke rumah sakit atau beli obat-obatan gitu di warung atau di mana? Gimana, Pak? Hanya beli obat warung aja, dokter. Oh, obat warung aja ya. Iya, baru kali ini juga berobat ke sini. Berarti sebelumnya belum pernah periksa ya? Belum pernah, baru kali ini, pertama kali ini periksa ke sini, dokter. Sebelumnya Bapak ada alergi nggak dari obat-obatan tertentu? Oh, nggak ada, dokter. Oh, nggak ada alergi ya. Oh Baik. iya, dokter, sama ini saya juga kalau misalnya lagi makan gitu atau minum itu agak sulit, dokter, karena mulutnya ini agak mencong kan, soalnya Mencong ya? jadi Oh, sulit makan dan minum. baik, baik, baik. Jadi gini Pak, untuk Iya, hasil dokter. sebelumnya ini aja bacain dulu aja ya dari Iya, keluhan dokter. Bapak dari ya Pak. Yang pertama itu nama Bapak Budi ya, umur 50 tahun, pekerjaan sebagai karyawan, Bapak sudah menikah, untuk udah punya anak juga, untuk alamat dari Bambu Kuning. Nah, keluhan Bapak ini bagian kelopak matanya ini ya Pak, nggak bisa dipejamkan ya Pak ya? Iya, nggak bisa memejamkan. Nah, terus juga mulut sebelah kanan agak agak mencong kan? Apa gimana? Iya. Ya, baik. Untuk dari riwayat keluarga atau dari saudara ada ya salah satu yang mengalami diabetes. Hmm.
Untuk alergi juga nggak ada. Tapi Pak, di sini untuk saya dari analisa tersebut atau dari analisa tersebut, di sini saya mempunyai DD Pak, di mana itu diagnosis sementara. Nah, di sini tuh ada namanya Bell's palsy yang di mana paralysis nervus facialis atau saraf yang apa ya? Saraf karena yang tujuh dari eh, lateral yang bronset atau akut, bisa disebut dengan kelemahan atau kelumpuhan dari saraf tersebut. Jadi mengalami kayak ini Pak, gejala-gejala kayak stroke gitu Pak. Nah, untuk penyebabnya biasanya itu belum diketahuinya ya. Pada umumnya biasanya untuk gejalanya seperti yang Bapak tadi ceritain, kurang lebih seperti itu akibat dengan gangguan iskemik atau vaskular ya, atau infeksi karena adanya virus, nah atau bakteri atau herdiater atau imunologis, tumor virus herpes HSP1 ya. Nah, untuk diagnosisnya paling ini Pak, untuk biasanya pada Bell's ini merupakan lesi lower motor neuron Pak, yang dimana paralisis terjadi pada sisi lateral atau wajah yang termasuk dahi, sebaliknya pada lesi motor neuron seperti stroke atau tumor otak, dan di dahi tidak terkena kalau untuk upper motor neuron. Berarti kalau untuk Bell's ini dia lower motor neuron Pak. Jadi kayak pada bagian istiwatera ini termasuk kayak dahi kayak mengalami terjadinya apa ya? Kayak mempunyai lesi kayak kelemahan pada sisi kanan wajah Bapak gitu untuk sarafnya. Nah, untuk biasanya gejalanya dari penyebabnya itu ada kelumpuhan wajah kayak turunan, terus kondisi terjadi pada anak yang terlahir dengan kelemahan atau kelumpuhan pada wajah. Nah, terus ada cedera karena kecelakaan bisa terjadi itu, Pak. Untuk dari Bapak itu bukan karena ini, Pak. Apa gimana, Pak? Apa timbul sendiri, Pak? Gimana dokter? Berarti Bapak ini timbul sendiri ya untuk kayak penyakit ini, Iya, Pak? timbul sendiri. Bukan karena adanya kecelakaan atau apa gitu, Pak ya? Biasanya Iya, ada tidak dok. juga karena cedera karena operasi Pak, terus ada kondisi umumnya biasa terjadi operasi kelenjar paratiroid, kayak karena operasi bisa terjadi kan, biasa kalau operasi kan atau pada wajah kan, kadang kalau tidak sesuai kan kadang bisa mencong juga Pak, atau bagian wajahnya gitu, pada operasi. Nah, untuk faktor resikonya biasanya pada orang-orang pada usia lanjut Pak, kayak usia 15 sampai 60 tahun, terus mereka juga mengidap diabetes yang tadi seperti Bapak yang bilang, dari pihak apa saudaranya ya ada yang mengalami diabetes tersebut, atau wanita hamil. Apakah bisa sembuh dokter untuk penyakit ini yang Untuk saya penyakit derita? ini kemungkinan insya Allah bisa sembuh dalam proses kelanjutan dok. Ya. Untuk ini cuman ini ya cuman diagnosis sementara ya. Untuk Iya. untuk lebih lanjutnya, mungkin untuk menegakkan diagnosa tersebut, untuk lebih pastinya, kami ada pemeriksaan fisik juga, Pak. Di mana pemeriksaan fisik itu nanti kita ini dulu, Pak, ngomongin dulu dari pihak pasien tersebut, minta persetujuan dulu untuk melakukan diagnosa tersebut ya, Pak, biar menegakkan. Soalnya kalau ini masih dugaan aja, Pak, masih dugaan diagnosa sementara. Ya, Apakah Bapak baik. setuju untuk melakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan fisik selanjutnya? Ya, saya setuju dokter. Kalau setuju, Bapak bisa tanda tangan di buku ini tersebut. Ya, baik dokter. Ya, sudah dokter. Baik, terima kasih Pak. Untuk melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, kami nanti infoin Bapak lagi. Untuk kemungkinan besok Bapak datang lagi ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisiknya Pak ya, untuk lebih lanjutnya. Baik Pak, Baik. sebelumnya Bapak apakah ada yang perlu ditambah atau punya keluhan lagi? Untuk obatnya apakah diberikan nanti atau sekarang dokter? Untuk obat kemungkinan nanti saya beriin ya, nanti untuk buat ini doang, nanti buat mencegah doang ya, buat ngilangin agak apa namanya, ngilangin agak rasa nyeri atau apa gitu ya.
Nanti saya kasih ke asisten saya. Nanti obatnya nanti Bapak ambil aja di depan ya. Nah, Ya, untuk baik. nanti besok nanti Bapak langsung ke sini aja. Itu buat obat sementara aja. Nanti untuk obat sisanya nanti saya berikan nanti sekalian sama eh, pemeriksaan fisiknya ya Pak, biar Ya, baik dokter. resepnya ya sekalian. Baik Pak, Ya, baik apakah dokter. ada yang perlu ditanyakan lagi? Dokter. Eh, apakah ini dokter ada Nah, apa namanya komplikasi yang lain gitu dokter dari penyakit ini gitu? untuk komplikasi kemungkinan ada ya. Untuk dari komplikasi dari penyakit tersebut biasanya tingkat keparahannya agak ini sih. Kalau untuk apalagi itu kayak terkena namanya ini ya. Kalau dugaan saya ini bapak ini kayak terkena belik plastik gitu kayak bagian saraf ketujuh dia mengalami kelemahan ya seperti kayak kelemahan atau kelumpuhan pada nervus facialis unilateral dengan akut gitu. Jadi apalagi itu bagian saraf kan ya pada muka bapak itu kemungkinan kalau kita tidak apa nggak diobati atau apa itu kemungkinan tingkat keparahannya lebih tinggi pak. Makanya saya suruh bapak nanti minta persetujuan dulu kan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan untuk menegakkan diagnosa dan nanti kita bakalan periksa dari bapaknya gitu untuk lebih lanjutnya Ya, biar baik mencegah dari dokter. penyakit yang bapak deritain gitu. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter. Ya, ya baik bapak. Nanti besok aja ya pak ya nanti kesini lagi untuk melakukan pemeriksaannya ya pak ya. Baik Ya, pak. terima kasih dokter. Ya, Ya, selamat selamat pagi pagi pak. dokter.